Saya ini lahir dan besar di Kuburaya, di satu kecamatan namanya Kecamatan Ambawang. Tahun 87 sekian saya berangkat dari kampung halaman saya ngaji ke Jawa Barat di Bogor. Kemudian saya pindah beberapa tempat, termasuklah di Jawa Tengah dan Jakarta. Melanglang buana ke sana kemari, baru kemudian tahun 2006 saya kembali ke Pontianak. Semasa saya dari kecil, saya lahir di kompleks pondok pesantren. Saya lahir dibesarkan di pondok pesantren yang setiap saat, setiap waktu saya selalu mendengarkan pendidikan agama yang saya ikuti dari kecil. Tapi yang paling berkesan dalam kehidupan saya adalah ummi saya almarhumah. Setiap kali saya mau tidur, saya selalu diantarkan bukan dengan dongeng, tetapi diantarkan dengan bacaan sholawat. Beliau selalu mengumandangkan salawat burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu saya ketika membacakan burdah ini selalu menangis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Setelah saya besar baru saya paham, ternyata qasidah burdah yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syarafuddin Bushiri, yang merupakan murid seorang wali Allah, Abul Abbas Al-Mursi. Dan Abul Abbas Al-Mursi adalah murid wali Allah Abul Hasan Sadili. Ternyata setelah saya besar baru saya faham, ternyata qasidah ini mengandung doa kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, ya Rabb bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi pilihanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikan seluruh hajat dan niatan kami ya Allah. Waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami di masa yang lalu. Ya wasi'al karami, duhai zat yang maha luas kemuliaan dan pengampunanmu. Sampai kemudian ketika saya mulai dewasa, ibu saya masih selalu membacakan kalimat ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa nikmat yang saya dapatkan setelah saya besar kemudian pindah ke beberapa pesantren. Saya dibesarkan di lingkungan ilmu pengetahuan yang berbasiskan dunia pesantren, yang mengajarkan agama yang begitu detailnya. Ternyata hikmah yang saya ambil adalah bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, kalau semuanya disandarkan semata-mata kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita akan dimudahkan. Maka sampai hari ini, karena memang ummi saya sudah almarhumah, 5 tahun yang lalu beliau wafat di pangkuan saya. Dan sebelum wafat beliau berbisik di telinga saya ketika masuk waktu asar. Beliau berkata, Zain, jaga akhlakmu. Jangan pernah engkau menyakiti siapapun dengan lidahmu. Sebab siapapun yang menyakiti seseorang dengan lidahnya, yang pernah digambarkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sama dengan seekor unta yang berusaha masuk ke dalam lubang jarum. Karena setiap ucapan yang kita keluarkan, dan apalagi ucapan itu adalah ucapan yang tidak baik, membekas di hati orang. Dan ketika dia merasa kecewa dan sakit hati terhadapmu, tetapi dia tidak melawan, tapi kemudian dia bersujud kepada Allah, mengadukan persoalannya, ingatlah, engkau tidak sedang bermusuhan dengan dirinya, tetapi engkau sedang bermusuhan dengan Allah Tuhanmu. Maka mulai saat itu saya betul-betul belajar
bagaimana menjaga lidah, menjaga ucapan. Dan senantiasa saya ingat nasihat dan wasiat ummi saya yang paling saya cintai. Maka untuk adik-adikku sekalian, para anak-anakku sekalian, jaga akhlakmu, jaga sikapmu, jaga ucapanmu kepada orang tuamu, lebih-lebih kepada ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan 10 hari, membesarkanmu dengan susah payah. Ketika engkau sakit, sebenarnya yang tengah sakit adalah ibumu. Engkau tertidur karena dijaga oleh doa ibumu. Engkau bisa seperti hari ini karena ibumu. Engkau jangan pernah merasa hebat tanpa seorang ibu. Maka dimanapun, di setiap tempat, di setiap majelis ilmu, selalu saya ingatkan kepada anak-anak, nak, sepintar apapun, secerdas apapun hari ini dirimu, semulia apapun dirimu hari ini, engkau bukan siapa-siapa tanpa sosok seorang perempuan yang hebat dan luar biasa. Dan itu adalah ibu. Ibu, jaga anak-anak ibu dengan doa terbaik ibu. Jangan sekali-kali ibu mengangkat doa keburukan untuk anak ibu. Karena ketika ibu berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan ibu, pada saat itu ribuan malaikat tengah menantikan doa ibu. Doa apa yang akan ibu panjatkan kepada Allah? Ketika seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, saya tahu Ustadz dari kecil memang lahir di lingkungan pondok pesantren, dididik dengan pengetahuan yang luar biasa. Adakah rahasia yang bisa Ustadz bagi untuk saya? Daya ingat Ustadz, daya hafal Ustadz. Apakah karena Ustadz rajin muthala'ah, rajin mengulang-ulang hafalan? Saya jawab tidak. Hafalan saya lemah, hafalan saya tak banyak. Tapi itu semuanya terjadi pertama karena kudrat dan iradah dari Allah. Yang paling penting adalah karena doa ibu saya, yang setiap waktu, setiap saat selalu sujud kepada Allah, mendoakan diri saya kepada Allah. Bahkan di tengah malam saya selalu mendengarkan doanya, ya Allah, ampuni dosaku, dosa anak-anakku. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa anak-anakku. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa anak-anak. Bahkan setiap beliau selepas sholat, beliau selalu memanggilku, nak, sedikit pun aku tidak akan membebankan dosa kepadamu. Ibuku mengatakan, sedikit pun aku tidak akan membebankan dosa kepadamu. Sedikit pun aku tidak akan membebankan dosa kepadamu. Sebab aku khawatir itu menjadi pertanyaan yang dahsyat kelak di hadapan Allah. Maka ibu-ibuku sekalian, para ibu yang dirahmati Allah, antarkan anak ibu, doakan anak ibu, ya Allah, jadikan anak kami sebagai anak yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk pandangan mata hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.